warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Agusta Kurniati sebagai dosen pengampu TIK Pembelajaran yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas membuat video. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neneng Anjarwati, biasa dipanggil Neneng. Saya lahir di Desa Nangadanau 10 Maret 2003. Saya merupakan anak pertama dari 13 saudara. Saya merupakan mahasiswi dari STKIP Persada Katulistiwa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semester 2, kelas C13. Penerapan TIK di SD. Mengapa sih kita perlu menerapkan TIK di pembelajaran kita? Karena merupakan pembelajaran tematik berbasis TIK adalah suatu sistem pembelajaran di mana proses belajar mengajarnya disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian TIK. Teknologi informasi adalah serangkaian langkah pemrosesan informasi yang meliputi pembuatan, sumber, pemeliharaan, saluran informasi, dan pemilihan pengiriman informasi, penerimaan pilihan informasi, penyimpanan dan pengambilan informasi, serta penggunaan informasi teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransferkan data dari perangkat yang satu ke lainnya. Nah, menurut UNESCO, TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat berbagai atau bertukar informasi. Fungsi dan manfaat dalam pembelajaran TIK. TIK dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran. Satu, TIK sebagai media presentasi pembelajaran. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya e-book, e-libra, interaksi dengan pakar, email, mailing, news, dan grup lainnya. Manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga, membantu memvisualisasi ide-ide abstrak. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang akan dipelajari. Jenis-jenis penerapan TIK dalam pembelajaran. Nah, penggunaan TIK sebagai sumber dan media pembelajaran dapat digunakan untuk memanfaatkan komputer sebagai sumber dan media pembelajaran yang lebih efektif. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis penting dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama komputer, yang kedua LCD projector, yang ketiga internet, yang keempat email, dan yang kelima ada e-book. Nah, tadi sudah disebutkan kelima jenis dan sumber media pembelajaran berbasis. Jadi di sini saya akan pengertian komputer. Komputer secara bahasa dan istilah. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere,
yang artinya menghitung. Hal ini menjadikan pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi untuk menghasilkan output dalam bentuk hasil hitungan. Komputer juga adalah alat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Pengertian proyektor LCD adalah salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar, seperti tembok. Fungsi dari proyektor ini adalah biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau perkuliahan. Tetapi proyektor ini juga bisa digunakan sebagai aplikasi home theater. LCD proyektor ini adalah alat bantu untuk pendidik menyampaikan informasi dengan mudah dan lebih jelas kepada siswa atau murid-muridnya. Pengertian internet secara keseluruhan, internet adalah jaringan besar yang saling menghubungkan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet juga merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Internet juga banyak manfaat. Salah satunya manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Mengutip ensiklopedia, internet adalah jaringan yang luas menghubungkan komputer di seluruh dunia. Pengertian dari email. Email atau disebut electronic mail atau surat elektronik adalah surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Fungsi email yang pertama dan paling umum adalah berguna untuk mengirim dan menerima email dari orang lain dimanapun mereka berada. Pesan tersebut dapat dikirim ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Email juga memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari email yaitu dapat mengirim dan menerima pesan dengan cepat. Yang kedua, gratis untuk digunakan tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, lebih rapi dan terstruktur. Yang keempat, praktis digunakan dalam mengirim dan menerima pesan. Yang kelima, lebih terlihat profesional. Yang keenam, keamanan data dan privasi. Yang ketujuh, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pengertian e-book. E-book adalah suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik, di mana biasanya berisi informasi atau panduan atau tutorial. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Fungsi e-book secara umum adalah sebagai sarana belajar dan media informasi. Sementara itu, tujuan utama dibuatnya e-book adalah untuk memudahkan pembuatan buku, menghemat biaya pembuatan buku, memudahkan proses penyebaran informasi, memudahkan proses belajar dan mengajar, dan melindungi informasi yang disebarkan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Thank you for watching.